Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Victor Hutahuruk Demin. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syaduhnya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Atas bumi dan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyi
Kebenaran kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tiba saatnya kita mengakui akan dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberi udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami sering mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah
dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti tertulis dalam Mika pasal 7, ayat 18-19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara, sekarang mari berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 8-10 yang menyatakan, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengharapkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebraun menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebraun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami hendak mendengar bimbingan dan pimpinan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai kami semua supaya mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengharapkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebraun menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebraun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa, kami sudah 3 tahun lebih tinggal di Pulau Lombok. Lombok
memang pulau yang sungguh indah. Berusahalah mengunjungi Lombok. Bagi yang belum dan bagi yang sudah pernah, datanglah lagi agar menikmati lagi keindahan Pulau Lombok ini. Ini sekaligus promosi. Sebelum ke Lombok kami sudah mendengar tentang keindahan daerah wisata ini. Dan benar, setelah berada di sini memang sungguh luar biasa. Namun setelah sekian lama di sini, seperti juga mereka yang sudah lama tinggal di sini, keindahan yang ada seperti biasa saja. Walaupun bagian pariwisata tetap meningkatkan kegiatan yang membuat daerah wisata ini semakin keren abis. Mengapa ya? Mungkin karena sudah biasa menyaksikan yang indah-indah ini, sehingga keindahannya menjadi hal biasa saja. Saudara-saudara, umat Tuhan dalam bacaan Alkitab firman Tuhan hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi, bermazmur atas keagungan Tuhan. Tuhan dipuji dan dimuliakan atas segala perbuatannya. Apa perbuatannya? Yang diperbuat Tuhan adalah menciptakan alam semesta, termasuk matahari, bulan, dan bintang. Menciptakan manusia, termasuk umat Israel. Bukan hanya menciptakan, tapi juga terus memelihara hingga kini dan seterusnya. Umat meyakini bahwa Tuhan itu yang tetap memimpin sejarah dunia, termasuk sejarah umatnya. Karena itu pemazmur mengajak dan umat menyadari bahwa Tuhan itulah yang mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan itu yang memimpin dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan segala lika-likunya. Tuhan itu yang memberikan tanah Kanaan untuk didiami dan dimiliki. Tuhan itu yang menyertai umatnya dalam perjalanan, dalam suka duka, dan dalam segala keadaan. Memang umat itu yang berjuang dan menjalani, tapi itu dapat dijalani dalam bimbingan Tuhan. Itulah yang diingat umat itu, yang karena itu lalu memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Mengapa Allah melakukan segala yang baik itu bagi umatnya? Allah itu memang Allah yang baik. Itu kesimpulan umat seperti tertulis di ayat 1 yang tadi kita baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Allah, kasih setia Allah itu yang mendasari segala perbuatannya atau segala tindakan Allah. Karena kasih setianya itu membuat kita semua, bukan hanya umat Israel, tapi kita juga patut memuji dan memuliakan namanya dan bersyukur kepadanya. Kasih setianya menjadi kata kunci dan dasar bagi kita untuk bersukacita dan hidup optimis dalam menjalani hidup ini. Karena Dia tetap ada dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Juni, hari Minggu terakhir bulan Juni. Itu berarti sudah lebih dari 3 bulan kita mengalami wabah corona. Ada saudara-saudara kita yang menderita sakit dan masih sakit, bahkan ada yang sudah meninggal. Kita diajak bersyukur, bukan saja karena kita tidak sakit atau sudah sembuh, tapi karena kita mengalaminya dalam perlindungan Tuhan. Tetapi karena sudah lumayan lama juga, sudah 3 bulan lebih, maka bisa juga kita anggap corona ini hal biasa saja. Apalagi bagi yang tetap sehat hingga saat ini. Jangan-jangan menganggap biasa kok corona ini, tidak masalah. Sehingga tidak mau disiplin lagi dengan protokol kesehatan. Tidak mau pakai masker lagi bila keluar rumah. Tidak mau cuci tangan lagi pakai sabun. Tidak mau jaga jarak lagi. Bahkan masuk pada kerumunan. Bahkan menganggap tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita bisa sehat hingga sekarang karena memang kita usahakan. Padahal sebelumnya, selama ini selalu berserah dan berdoa mohon perlindungan Tuhan. Tapi sekarang setelah sekian lama mengalami wabah corona, merasa tidak perlu ditakutkan.
sudah biasa, sudah bisa kita lewati. Tidak mau lagi datang bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang dialami adalah hal yang sudah biasa dialami, maka ya biasa saja. Tidak perlu bersyukur dan tidak perlu berserah diri lagi kepada Tuhan. Itu sudah alami, sudah biasa kok. Tidak ada yang istimewa. Kita alami seperti biasa dan memang seharusnya demikian. Padahal, bila Tuhan memang tidak menolong dan tidak menyertai kita, bila kita dibiarkannya berjalan sendiri dan tidak mempedulikan kehidupan kita, kita akan binasa. Kita tidak akan menikmati yang baik. Tapi itu tadi, karena sudah biasa berjalan, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam lagi, lalu besok ada pagi lagi, maka itu dianggap hal biasa saja, tidak ada istimewanya lagi. Mungkin sama seperti tadi itu. Karena mereka sudah biasa di daerah wisata, maka pantai yang indah tidak dianggap sesuatu yang istimewa lagi. Padahal sebelum menyaksikan indahnya wilayah Lombok, masih melalui berita aja, belum melihat langsung, ingin sekali menyaksikan. Setelah mereka lama berada di Lombok, menjadi hal yang biasa saja, tidak disyukuri lagi sebagai anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemasmur mengajak kita untuk selalu bersyukur, sebab Tuhan yang membuat semua yang baik itu bagi kita. Tuhan yang menciptakan dan melihara kita. Tuhan yang melakukan berbagai hal untuk kebaikan kita. Maka kita harus memuji dan memuliakan namanya. Jangan menganggap hal yang baik yang biasa kita terima dari Tuhan jadi hal yang biasa saja. Apalagi menganggap itu memang sudah seharusnya kita terima, sehingga kita tidak syukuri lagi. Tetapi selalulah bersyukur karena kebaikannya. Kalau kita dapat menghirup udara segar setiap bangun pagi, itu karena perbuatan Tuhan. Jangan menganggap hal biasa yang sudah memang seharusnya demikian. Tidak. Kita bersyukur karena Tuhan membuat itu baik bagi kita. Kalau kita masih sehat hingga sekarang ini, kalau masih bisa melakukan ini dan itu karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita syukuri. Kalau kita bisa menikmati yang baik yang ada setiap hari hingga sekarang ini, itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang membuat segala yang baik yang kita miliki. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka berserah dirilah dan hiduplah dengan rendah hati. Jangan sombong dan pujilah Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini di gereja kita GPIB kita sedang melakukan ibadah penutupan bulan Pelkes. Selama bulan Juni adalah bulan Pelkes setiap tahun bagi kita. Bulan Pelkes mengingatkan kita pada tugas panggilan gereja untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau uluran tangan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah Pelkes dan juga yang ada di sekitar kita masing-masing. Dengan menyadari bahwa berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Melalui apa yang kita terima setiap hari, seperti udara segar, alam yang indah, dan segala kebaikan yang masih kita rasakan, hendak mengajak kita untuk bersyukur dengan memberi bantuan kepada sesama kita. Mari bersyukur dan berbagi berkat. Bagi kita yang merasa berkekurangan, yang merasa membutuhkan apa yang perlu dalam kehidupan ini, termasuk kita yang berada di daerah Pelkes, jangan takut. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia selalu memberi apa yang perlu bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Karena itu mari mengikuti ajakan pemazmur untuk selalu bersyukur atas segala perbuatannya, atas segala yang kita rasakan hari demi hari. Syukur yang kita naikkan akan menjamin berkat pemeliharaannya tetap kita rasakan. Amin. Darimu. 哦。
Saudara-saudara, mari sekarang kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya segala waktu dan tempat mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Bimbing kami untuk mengerti dan melakukannya. Apa yang kami alami, kami rasakan setiap hari adalah karena kebaikan perbuatan Tuhan. Bimbing kami mensyukurinya. Dan olehnya kami melakukan apa yang baik kepada sesama. Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di bulan Pelkes, kami diingatkan untuk boleh berbagi, memperhatikan orang lemah yang membutuhkan pertolongan dalam berbagai hal. Kiranya Tuhan menuntun kami, dan biarlah juga berkat-Mu berlimpah atas kami, supaya kami dapat menyalurkan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Ada orang-orang saudara-saudara kami di sana di wilayah-wilayah Pelkes GPIB, banyak mereka membutuhkan pertolongan karena minimnya transportasi sarana-sarana yang diperlukan. Tapi juga ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat menolong mereka, saudara-saudara kami membutuhkan pertolongan itu. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun berada, yang banyak mengalami kelemahan dan kekurangan, Tuhan kiranya menguatkan kami, memberkati kami supaya dapat menolong mereka, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu supaya tetap Tuhan pakai untuk menyuarakan kehendak-Mu, menegakkan keadilan kebenaran yang Kau kehendaki. Pakai majelis sinode yang memimpin persekutuan ini, juga dalam rencana pelaksanaan persidangan sinode yang direncanakan, supaya jangan kehendak kami tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Pakai badan pelaksana MUPEL yang memimpin bersama-sama di wilayah MUPEL. Pakai majelis jemaat di setiap jemaat untuk bersama-sama melaksanakan kehendak-Mu. Demikian juga pelaksana harian majelis jemaat yang baru dipilih di setiap jemaat, yang akan mendapat surat keputusan majelis sinode dalam pelaksanaannya. Tuhan tolong supaya dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Semua presbiter yang Tuhan percayakan dapat menjalankan tugasnya dengan pengurus-pengurus unit misioner Tuhan perlengkapi. Dan seluruh warga jemaat Tuhan supaya tak menjadi saksi-saksi Kristus di mana berada. Berkat-Mu berlimpah atas kami, bimbing kami menyadarinya, sehingga kami dapat bersyukur, tidak mengeluh saja, tetapi mensyukur bahwa dengan apa yang Tuhan beri, dapat kami pergunakan dengan baik. Tolong negara dan bangsa kami, sertai pemimpin kami, supaya dapat menjalankan tugasnya, pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan perlengkapi mereka menjalankan tugasnya. Segala orang-orang yang berusaha untuk mengacau ketentraman, untuk mengganggu pembangunan, Tuhan tolong supaya boleh sadar. Dan perlengkapilah presiden kami, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, semua pemimpin. Tuhan perlengkapi mereka. Kami boleh bekerja sama, bahu-membahu, saling melengkapi, tidak saling menjelekkan, tapi saling membantu untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang menderita karena berbagai hal, termasuk karena sakit, baik di lingkup umat-Mu maupun di tempat yang lain, Tuhan lindungi. Kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sakit, berilah kesembuhan. Ibu Lewol dari Praia yang sedang sakit di rumah sakit, Tuhan tolong. Ibu Noli, Tuhan tolong. Dan Bapak Ibu lainnya. Demikian juga yang berduka, Tuhan berikan penghiburan kekuatan. Keluarga Ibu Huta Barat, Tuhan berikan penghiburan. Dan kami semuanya, dalam segala pergumulan persoalan kami,
persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan-persoalan yang lain, Tuhan hadir menolong kami. Demikian juga bersuka cita karena berbagai perbuatan Tuhan, karena berkat pemeliharaan-Mu, karena ulang tahun, kelahiran, perkawinan, karena berkat-berkat tersendiri, karena walaupun ada masalah, Engkau selalu hadir mendampingi kami. Apalagi dalam masalah corona ini, supaya Tuhan tetap tolong kami, tetap beraktivitas, tetap hidup produktif, tapi tetap menjaga dengan setia dan taati protokol kesehatan dalam beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih dan kelimpahan dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat bangsa ini. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam penuh kasih.